Salam, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Senang sekali pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali di dalam ibadah walaupun secara online. Saya berharap kita semuanya selalu dalam lindungan Tuhan, dalam keadaan yang sehat dan diberkati Tuhan. Amin. Mari kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini dengan bersama-sama memuji Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Bapa yang di surga, pada pagi hari ini, kembali lagi ya Tuhan, kami boleh datang di hadapan-Mu. Kami sungguh bersyukur, karena Engkau senantiasa melindungi kami dan memelihara kami sampai dengan pada pagi hari ini. Tuhan, di tengah-tengah kami terus harus menghadapi akan virus corona ini. Kami mohon pertolongan-Mu ya Tuhan. Kami doakan untuk pemerintah kami, kiranya Engkau akan menolong ya Tuhan, supaya pemerintah kami dapat mengambil langkah-langkah bijaksana ya Tuhan untuk menolong kami rakyat Indonesia yang saat ini mungkin sedang kesulitan di dalam keuangan. Tuhan, kami doakan juga terus untuk aparat medis yang harus bekerja di garis depan. Kiranya Engkau juga akan menolong mereka ya Tuhan, menguatkan mereka, memberikan pertolongan-Mu ya Tuhan, sehingga mereka pun dimampukan untuk merawat bahkan juga menyembuhkan akan pasien-pasien corona dimanapun mereka berada di seluruh Indonesia ini.
Dan ya Tuhan, kami terus menyerahkan untuk setiap kami, masa depan kami ke dalam tangan-Mu. Khususnya ya Tuhan, ketika kami harus beraktivitas, di tengah-tengah kami juga harus menghadapi akan virus corona ini. Karena Engkau menolong kami, memampukan kami untuk kami senantiasa boleh taat ya Tuhan dengan peraturan yang diberikan. Dan semuanya itu adalah untuk kebaikan daripada setiap kami. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami yang kami mohonkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita akan bersama-sama memuji Tuhan. Yesus Juru Selamatku. Kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Ada pernah sedetik pun tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Aku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Yesus, Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu
Mari kita memohon pertolongannya. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, terima kasih untuk saat istimewa di mana kami boleh membaca merenungkan sebagian dari firman-Mu. Bapa, biarlah Engkau yang akan berbicara di hati setiap kami. Kau memakai hamba-Mu yang akan menyampaikan, dan Kau memberkati setiap firman yang ditaburkan, dan biarlah setiap firman-Mu boleh jatuh ke tanah hati yang subur, dan Kau memberikan kekuatan serta kemampuan bagi kami untuk melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Bapa, inilah doa kami, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berserah dan kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih oleh Tuhan, dunia saat ini sedang mengalami krisis ya. Sama seperti di zaman Alkitab, mereka juga pernah mengalami sebuah keadaan yang begitu krisis sekali ya, yaitu bangsa Yehuda di zaman Yesaya hidup pada zaman itu ya. Kalau berbicara tentang krisis, semua orang saya percaya pernah mengalaminya. Entah dia sudah tua, entah dia masih muda ya, entah dia kaya, entah dia miskin, saya percaya semua orang pernah mengalaminya ya. Apakah itu krisis di dalam keuangan, krisis di dalam hubungan-hubungan, krisis di dalam banyak hal ya di dalam kehidupan ini. Namun kita bisa belajar dari firman Tuhan, bagaimana caranya supaya kita bisa keluar dari sebuah krisis yang sedang ada di dalam kehidupan kita. Saya akan membacakan di dalam Yesaya pasal 45 ayatnya yang ke-19. Yesaya 45 ayatnya yang ke-19, demikian bunyi firman Tuhan. Tidak pernah aku berkata dengan sembunyi atau di tempat bumi yang gelap. Tidak pernah aku menyuruh keturunan Yakub untuk mencari aku dengan sia-sia. Aku, Tuhan, selalu berkata benar, selalu memberitakan apa yang lurus ya. Jadi bangsa Yehuda di zaman Nabi Yesaya hidup ya, itu juga pernah mengalami krisis. Di mana bangsa mereka yang pada waktu itu ya mengalami ancaman dari bangsa yang begitu besar, yaitu bangsa Asyur ya. Jadi secara politik negara mereka mengalami ancaman yang luar biasa sekali. Kemudian secara sosial mereka mengalami banyak ketidakadilan di dalam kehidupan, apalagi di dalam kerohanian ya, karena banyak di antara mereka tidak lagi mengandalkan Tuhan. Banyak di antara mereka mulai ya terlibat di dalam penyembahan berhala ataupun juga mengandalkan negara-negara lain yang mereka anggap lebih kuat daripada bangsa mereka sendiri. Nah, di tengah-tengah krisis bangsa Yehuda ya, di sini Tuhan sendiri berfirman. Tuhan sendiri memberitakan kebenaran kepada bangsa Yehuda melalui Nabi Yesaya ya. Di tengah krisis itu Tuhan mau berbicara, Tuhan mau mengingatkan ya. Yang pertama, ingatlah selalu akan kedaulatan Tuhan. Apa artinya kedaulatan Tuhan? Artinya ialah Tuhan sebagai pencipta, Dia memiliki kekuasaan mutlak ya. Tuhan sebagai pemilik kehidupan manusia, Dia memiliki kuasa yang penuh atas kehidupan manusia, atas sejarah sebuah bangsa, atas sebuah kekuasaan. Tuhan memiliki kekuasaan yang penuh ya. Itu sebabnya di sepanjang Yesaya 45 ini begitu sering sekali ayat ini berbicara bahwa akulah Tuhan, tidak ada yang lain. Akulah Tuhan, tidak ada yang lain ya. Nah, kita tahu bahwa di tengah krisis bangsa Yehuda itu tergoda untuk mencari pertolongan negara lain, yaitu negara Mesir yang menurut pemandangan mereka, Mesir merupakan negara yang kuat yang bisa menandingi negara Asyur ya. Nah, tetapi anehnya ya, Tuhan mau menolong bangsa Yehuda dengan caranya sendiri ya,
dengan caranya Tuhan, bukan caranya manusia. Bagaimana caranya Tuhan? Ini caranya cukup aneh sekali ya. Karena Tuhan itu memilih, memanggil Kores, raja Persia, raja asing, raja yang tidak mengenal Tuhan. Itu justru yang dipanggil Tuhan untuk menyelamatkan bangsa Yehuda. Ini sangat-sangat aneh ya. Saya akan bacakan di dalam Yesaya 45 ayatnya yang pertama. Beginilah firman Tuhan, inilah firmanku kepada orang yang kuurapi, kepada Kores yang tangan kanannya kupegang, supaya aku menundukkan bangsa-bangsa di depannya dan melucuti raja-raja, supaya aku membuka pintu-pintu di depannya, dan supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup. Ya, jadi Tuhan ini malah memanggil Kores, raja Persia yang selama ini tidak diperhitungkan untuk mengemban misi keselamatan bagi bangsa Yehuda. Sangat aneh bukan? Biasanya kalau Tuhan itu memilih orang, biasanya Tuhan itu memilih orang yang sudah percaya kepada Tuhan, sudah sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Nah, tapi ini aneh. Tuhan menggerakkan hati Kores, raja yang sebelumnya tidak mengenal Tuhan. Untuk apa? Untuk menggenapi rencana Tuhan, yaitu menyelamatkan bangsa Yehuda dari bangsa Asyur. Ya, jadi ternyata bangsa Persia inilah yang dipakai oleh Tuhan. Nah, mungkin ada orang-orang yang merasa, loh Tuhan, kok engkau memilihnya Raja Kores? Dia kan bukan orang percaya. Bangsa Persia kan bukan orang percaya. Ya, mungkin ada sebagian orang yang mempertanyakan keputusan Tuhan. Ya, bukankah seringkali di dalam kehidupan kita ini juga seperti itu ya. Ketika kita punya keinginan, ketika kita punya kerinduan, terus kita berdoa, maunya Tuhan itu menjawab seperti yang kita inginkan. Tetapi anehnya Tuhan itu tidak menjawab seperti yang kita inginkan. Tapi ada jawaban-jawaban yang datang yang mungkin pada saat kita menemuinya, kita malah berpikir, loh Tuhan kok begini, loh Tuhan kok begitu. Tetapi jawaban Tuhan selalu lebih baik dari apa yang bisa kita pikirkan maupun yang kita bayangkan ya. Dan Tuhan tidak suka dengan orang yang suka protes kepada Dia. Perhatikan baik-baik. Tuhan tidak suka dengan orang yang suka protes kepada Dia. Saya akan bacakan Yesaya 45 ayatnya yang ke-9, 10. Di situ Tuhan berkata, celakalah orang yang berbantah dengan pembentuknya. Dia tidak lain dari beliung periuk saja. Bayangkan, orang yang suka protes kepada Tuhan dianggap seperti beling periuk. Kalau Anda pernah memecahkan piring, memecahkan gelas ya, itu kan banyak pecahan-pecahan. Nah, itu disebut beling, sesuatu yang tidak berharga, sesuatu yang tidak bisa digunakan lagi alias dibuang. Jadi, orang yang suka berontak sama Tuhan disamakan seperti beling yang tidak ada harganya ya. Lalu, dalam ayat 9 ini juga dikatakan, adakah tanah liat berkata kepada pembentuknya, apakah yang kau buat atau yang telah dibuatnya? Engkau tidak punya tangan. Celakalah orang yang berkata kepada ayahnya, apakah yang kau peranakkan? Dan kepada ibunya, apakah yang kau lahirkan? Ya, jadi Tuhan itu memberi analogi. Orang yang suka berontak disamakan seperti anak yang protes kepada bapak ibunya. Kenapa engkau melahirkan aku? Ya, kenapa engkau jadi orang tuaku? Artinya protes itu sia-sia belaka, ya. Karena orang tidak bisa protes dari mana dia berasal. Dengan siapa orang tuanya ada, itu adalah kehendak mutlak bebasnya Tuhan. Dan kita sebagai ciptaan, ya, harus menerima dengan ucapan syukur. Sebab setiap pemberian Tuhan itu adalah baik buat kita. Amin. Ya. Oke, saya lanjutkan lagi. Jadi di sini Tuhan itu mau menunjukkan bahwa dirinya adalah pribadi yang berkuasa, pribadi yang berdaulat, yang tidak bisa diprotes oleh
manusia sebagai ciptaan, ya. Sekali lagi saya ulang, di tengah bangsa Yehuda menghadapi krisis, mereka ingin keluar dari jajahan bangsa Asyur, dan Tuhan menjawab doa mereka dengan menggerakkan Kores raja Persia. Saya akan bacakan di dalam ayatnya yang ke-13, ya. Yesaya 45 ayat 13 dikatakan, Akulah yang menggerakkan Kores untuk maksud penyelamatan, dan aku akan meratakan segala jalannya. Dialah yang akan membangun kotaku dan yang akan melepaskan orang-orangku yang ada dalam pembuangan tanpa bayaran dan tanpa suap, firman Tuhan semesta alam, ya. Jadi Kores tadinya tidak mengenal Tuhan. Oleh karena Tuhan memilih dia, oleh karena Tuhan memanggil dia, akhirnya dia menerima dengan ikhlas, ya, petunjuk firman Tuhan. Dia meyakini bahwa kekuasaannya sebagai seorang raja Persia bukan dari dirinya, tapi dari Tuhan. Bahwa kekuasaannya untuk menaklukkan kerajaan Asyur juga bukan kekuatannya, tapi karena kedaulatan Tuhan, ya. Jadi Kores ini sadar bahwa Allahnya Israel itu adalah Allah yang hidup. Allahnya orang Israel adalah Allah yang berdaulat atas alam semesta, bahkan atas setiap bangsa-bangsa yang di dunia. Sehingga Kores kemudian menerima firman Tuhan, ya, dengan percaya sungguh. Dan kemudian Kores ini mengumumkan kepada bangsa Yehuda, ya, kepada orang Israel, supaya, ya, mereka kembali pulang dari perbudakan, ya, menuju ke tanah mereka untuk membangun kota Yerusalem, kota Allah yang mulia. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang kasih oleh Tuhan, di sini kita menyaksikan sebuah kenyataan bahwa Tuhan terlibat aktif di dalam sejarah kehidupan manusia, ya. Kalau saat ini kita melihat, kenapa ya hidupku kok susah, kenapa ya sepertinya hidupku kok begini-begini saja. Jangan pernah melihat dengan kacamata kita sendiri, tapi lihatlah dari rencana Tuhan. Lihatlah bahwa Tuhan itu berkuasa. Lihatlah bahwa Tuhan itu berdaulat atas kehidupan kita. Kalau Dia berdaulat, berarti Dia turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan di dalam kehidupan kita. Yang penting bagian kita adalah mencari Dia, ya. Saya ulangi, mencari Dia, karena tidak pernah sia-sia orang yang mencari Tuhan. Saya akan bacakan lagi di dalam Yesaya 45 ayat 19, ya, yang bagian B. Di situ dikatakan, tidak pernah aku menyuruh keturunan Yakub untuk mencari aku dengan sia-sia. Artinya, kalau kita punya iman kepada Tuhan, iman kita tidak pernah sia-sia. Amin. Ngomong sama dirinya sendiri, imanku kepada Tuhan Yesus tidak pernah sia-sia. Yes, amin, haleluya, ya. Oke, berikutnya adalah yang kedua. Kalau yang pertama tadi, bagaimana bisa keluar dari krisis, ingat Allah berdaulat atas hidup kita, ya. Dan yang kedua adalah ingat Allah itu setia dengan firman-Nya, Dia setia dengan janji-janjinya, dan Dia setia kepada kita sebagai umat milik kepunyaannya. Oke, bangsa Israel, ya, kita tahu bahwa mereka terpecah menjadi dua kerajaan. Kerajaan Israel yaitu kerajaan utara, dan kerajaan selatan yaitu kerajaan Yehuda. Oleh karena pemberontakan raja-raja mereka, akhirnya kemudian mereka dikalahkan, ya, oleh bangsa Babel dan dibawa ke dalam pembuangan. Itu adalah sebuah didikan Tuhan bagi kehidupan mereka. Tetapi yang mau saya katakan adalah ketika mereka berontak dan ketika mereka menerima konsekuensi dari pemberontakan mereka, yaitu mereka harus hidup di dalam penjajahan bangsa asing, ya. Kita tahu orang yang dijajah itu hidupnya tidak pernah bahagia. Karena apa? Karena segala kemerdekaannya itu dikekang oleh bangsa penjajah, ya. Nah, di tengah-tengah keadaan mereka seperti itu, sekarang kita mau melihat
Apakah Tuhan itu selama-lamanya meninggalkan mereka? Tidak, bukan? Ada masanya, ada waktunya di mana Tuhan sendiri turun tangan untuk menunjukkan kasih-Nya, ya. Jadi penunjukan Tuhan kepada Kores, raja Persia ini adalah wujud dari kesetiaan Tuhan untuk membawa kemerdekaan, kebebasan bagi bangsa Yehuda atau bangsa Israel untuk kembali ke tanah perjanjian dan menikmati kehidupan kembali bersama-sama dengan Tuhan, ya. Jadi yang saya mau katakan di sini adalah Tuhan dengan firman-Nya tidak pernah salah. Tuhan dengan janjinya tidak pernah meleset. Sekali setia, selama-lamanya Ia setia. Karena Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya maupun keberadaan dirinya. Sekali setia, selama-lamanya Dia adalah pribadi yang setia, ya. Dan Kores sendiri menyadari, dia benar-benar menyadari bahwa Allah Israel, Allah yang hidup, Allah Israel adalah Allah yang setia dengan janjinya, dan Allah Israel adalah Allah yang mencintai umatnya, ya. Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih oleh Tuhan, ya. Saya dan Anda tidak lebih baik dari bangsa Israel. Bukankah kita juga sering sekali menyakiti hatinya Tuhan? Sering kali kita tidak taat kepada Tuhan. Sering kali kita gagal melakukan firman Tuhan. Tetapi mari kita lihat, apakah Tuhan itu meninggalkan kita? Apakah Tuhan itu menghukum, mendidik kita sampai kemudian tidak lagi turun tangan dalam hidup kita? Tidak, ya. Tuhan itu setia dengan janjinya. Tuhan itu setia di dalam kasih-Nya kepada kita. Di dalam kelemahan kita, justru kuasa Tuhan akan semakin dinyatakan luar biasa bagi kita. Oleh sebab itu, janganlah kita berlama-lama di dalam pemberontakan kita, ya. Mari kita kembali ke cinta kita yang mula-mula kepada Tuhan. Mari kita mulai bersekutu pribadi dengan Tuhan, membaca firman, berdoa, memuji Tuhan. Tidak hanya menunggu hari Minggu, tetapi di setiap hari-hari kita, mari kita datang kepada Tuhan. Kita ingat bahwa Dia adalah Allah yang setia. Dia adalah Allah yang mencintai kita. Dia tidak pernah mengingkari firman-Nya, ya. Nah, jadi hari ini kita belajar krisis apakah yang saat ini sedang kita alami, ya. Mungkin itu krisis keuangan, dompet kita, ATM kita, nilainya sudah nggak bisa lagi dikeluarkan, ya. Ingat, Allah berdaulat atas hidupmu, ya, dan Allah setia di dalam kehidupanmu. Dia tidak akan meninggalkan kita sampai kita meminta-minta roti. Ingat janjinya, ya. Apapun krisis yang sedang kita hadapi, ya, keuangan, studi, keluarga, hubungan-hubungan mungkin sedang kacau. Ingat, Allah berdaulat dalam hidup kita dan Allah setia bagi saya dan bagi saudara. Mari kita tetap kuat, tetap teguh, dan kita lewati krisis ini dengan percaya kepada firman-Nya, dengan mengimani janjinya di dalam hidup kita. Haleluya, Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, hari ini hamba-Mu berdoa untuk setiap Bapak, Ibu, Saudara yang mengalami krisis di dalam kehidupan ini. Engkau adalah Allah yang berdaulat. Sama seperti Engkau menjawab doa bangsa Israel, sehingga mereka bisa punya waktu yang indah untuk kembali ke tanah perjanjian. Biarlah Engkau sendiri menyatakan kuasa-Mu kepada setiap kami Tuhan. Dan biarlah kami ingat bahwa Engkau setia kepada kami. Roh Kudus, mampukan kami untuk selalu mencari Engkau, bersekutu bersama dengan Engkau, dan percaya bahwa janji-Mu ya dan amin bagi kami yang percaya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau jawab setiap doa, setiap seruan daripada setiap umat-Mu. Terpujilah Engkau Allah kami yang setia. Inilah doa sembahyang kami, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berserah dan kami berdoa. Amin. Shalom sekali lagi Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Bagaimana kabar Anda pada hari ini?
Saya berdoa kita semuanya dalam keadaan sehat ya, baik, dan sekalipun di tengah krisis, saya percaya kita bisa melewatinya ya. Saya akan memberikan sebuah pengumuman bahwa saat-saat sekarang ini ada sebuah fenomena, yaitu tentang adanya sebuah kelompok yang disebut sebagai bidat Kristen ya. Apakah yang disebut sebagai bidat itu? Bidat itu adalah pengajaran yang di luar daripada kebenaran, di mana pengajaran sesat ini berawal dari Korea ya, yang pemimpinnya bernama Ok Soo Park, dan mereka rajin mengadakan konferensi secara online ya, World Konferensi Online. Dan jangkauannya itu banyak sekali menjangkau anak-anak muda. Oleh sebab itu saya memberitahukan kepada saudara-saudara untuk berhati-hati, tidak serta-merta kalau diajak ikut konferensi-konferensi walaupun secara online, ini ditelaah dulu. Ini ajaran yang benar apa ajaran yang kurang benar gitu ya. Mereka menyebut diri mereka sebagai Gereja Baptis Yesus ya. Nampaknya adalah sebuah kebenaran tetapi perlu ditelaah. Karena ternyata dari doktrin gerejanya ada hal-hal yang tidak sesuai dengan Alkitab ya. Contohnya yang pertama yaitu mereka mengajarkan bahwa hanya kalau bergabung dengan kelompok mereka saja yang diselamatkan. Kalau di luar kelompok mereka tidak bisa diselamatkan. Makanya mereka mengajak banyak-banyak orang untuk bergabung dengan kelompok mereka ya. Lalu yang kedua yaitu pengajaran yang berkata setelah diselamatkan atau bertobat dan menerima Yesus, orang tidak perlu lagi bertobat minta ampun sama Tuhan ya. Itu pengajaran yang kurang sesuai dengan firman Tuhan, karena selama kita hidup di dunia ini, selama kita ini terdiri dari darah dan daging, kita tidak luput daripada melakukan dosa dan kesalahan ya. Oleh sebab itu sekali lagi saya mau katakan kepada kita, berhati-hatilah terhadap ajakan-ajakan, konferensi-konferensi, persekutuan-persekutuan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan ya. Dan selanjutnya kita masih mengadakan ibadah secara online dan kita masih mempersiapkan bagaimana ibadah di tengah transisi new normal ini. Karena kalau kita lihat datanya Jawa Timur masih menduduki peringkat yang tinggi. Makanya Bapak Jokowi memberikan himbauan supaya dalam 2 minggu ini kenaikan pasien positif corona bisa segera dikendalikan begitu ya. Dan ini juga menjadi doa kita bersama. Demikian pula saya mengucapkan selamat ulang tahun kepada yang berulang tahun di minggu ini. Panjang umur, sehat selalu, dan bahagia di dalam Tuhan ya. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, pada pagi hari ini saya berdoa kiranya Engkau menjaga setiap anak-anak-Mu dari setiap pengajaran-pengajaran bidat-bidat Kristen yang berbungkuskan sesuatu yang manis tetapi ujung-ujungnya tidak membawa kebaikan. Engkau tutup bungkus dengan darah-Mu. Dan kami juga berdoa Tuhan, khususnya untuk Jawa Timur, supaya pandemi corona ini segera berakhir, bahkan di seluruh Indonesia dan di dunia. Kami berdoa kesembuhan oleh bilur-bilur Yesus terjadi. Dan Kau menjagai kami semua, keluarga kami, gereja kami, kota kami Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk setiap Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun di minggu ini, kiranya damai sejahtera dari Bapa Surgawi berlimpah-limpah, dan apapun yang mereka rindukan, butuhkan, Tuhan menjawab melampaui dari apa yang mereka doakan. Terima kasih ya Bapa, biarlah damai-Mu menyertai kami semua. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Untuk mengakhiri akan ibadah kita pada pagi hari ini, mari bersama-sama kita akan memuji Tuhan. Ajaib Kau Tuhan. Terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan.
Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan aku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau Raja atasku. Yesus, Kaulah Raja mulia. Kaulah Raya ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Raja mulia. Mari kita akan kembali ke tengah-tengah kehidupan kita sehari-hari dan kita buka hati, buka tangan dan kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Semua berkat ini kita terima di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Sampai jumpa di ibadah online minggu depan.